menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Youth, apa kabar hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa, amin. Yuk kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita mau ke satu pujian. I will live for a moment when I'm still in your presence. All noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper.
are fire in the morning, you are cool in the evening, the breath in my soul, all the life in my bones. There is no hesitations in your love and affection. It's the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my face into the wind. I'm a desperate for a touch of heaven. Open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my face into the wind. I'm a desperate for a touch of heaven. Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak, Tuhan, kiranya Kau berkati kami ya Tuhan. Kau berkati dari bibir hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan merupakan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang serta ya Tuhan, Kau yang pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhir ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Youth. Thank you banget. Saya kembali bisa hadir di sini. Telah dipercayakan oleh teman-teman di YPC untuk kembali sharing kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya dikasih tema tentang align.
bagaimana kita sebagai anak-anak muda itu bisa hidup selaras dengan kehendak Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau. Temanya bagus banget teman-teman, tapi bukan cuma bagus, temanya juga berat. Tapi bukan berarti nggak bisa untuk kita lakukan. Ya, langsung aja teman-teman, saya cuma mau sharing 3 poin penting hari ini yang mau saya sampaikan. Nah, yang pertama teman-teman, untuk kita bisa hidup selaras dengan kehendak Tuhan, itu yang pertama kita harus tahu dulu kehendak Tuhan atas hidup kita itu apa. Ya dong, gimana mungkin kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan kalau kita sendiri nggak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, teman-teman, untuk kita bisa tahu kehendak Tuhan itu cuma ada satu cara, yaitu lewat persekutuan dengan Dia. Nah, jika kita mau dengar suara Tuhan, langkah pertama yang harus kita lakukan itu udah pasti menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena lewat Kristuslah kita itu bisa mengerti semua kehendak Bapa di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus sudah menebus dan menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia sudah menghapus semua hutang dosa kita dengan darahnya yang mahal, supaya setiap kita itu bisa menjadi milik kepunyaannya. Nah, itulah sebabnya teman-teman, kita hidup hari ini yang pasti bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita. Itu ada di 2 Korintus 5 ayat 15 ya teman-teman ya. Nah, kita mau sama-sama samain persepsi dulu nih. Jadi setiap kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, artinya kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, teman-teman. Paradigma kita tuh udah diubahkan. Ketika kita menerima keselamatan itu, hal terselubung itu tuh dibukakan. Bahwa ternyata kita itu diciptakan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Makanya yang sebelumnya hidup saya itu semau gue, asal-asalan, nggak jelas. Setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semuanya itu berubah teman-teman. Kita jadi tahu tujuan hidup kita, bahwa kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi. Nah, bahwa setiap kita diciptakan itu untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan. Nah, teman-teman, sama seperti Tuhan Yesus, waktu Dia turun ke dunia sebagai manusia, turun ke bumi, itu Dia lakukan untuk menggenapi semua kehendak Bapa di surga. Nah, demikian juga dengan kita. Kita sebagai milik kepunyaannya, kalau Tuhan Yesus aja turun ke dunia menggenapi semua rancangan Bapa dalam hidupnya, demikian juga kita. Kita itu harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa dan bukan lagi untuk mengikuti keinginan diri kita sendiri. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang awal teman-teman. Jadi sebenarnya kehendak Tuhan buat hidup saya apa dong? Gitu ya. Nah, teman-teman, yang pasti kita sama-sama tahu di Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Nah, teman-teman, satu hal yang kita bisa pegang, kehendak Tuhan dalam hidup kita itu adalah rancangan yang indah. Itu yang harus kita pegang, teman-teman. Bahwa Dia, Tuhan pencipta kita, yang punya kehendak yang indah, atau rancangan yang indah yang pastinya bukan rancangan kecelakaan buat setiap kita. Nah, itu yang harus kita pegang dulu. Dan yang pasti teman-teman, hal kedua yang teman-teman juga harus pegang, rancangan indah yang Tuhan punya atas hidup kita itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada rancangan-rancangan yang ada dalam pikiran kita yang sudah kita rencanakan. Teman-teman pegang itu. Bahwa apa yang kita pikirkan, putuskan untuk masa depan kita itu Tuhan sesungguhnya sudah menyiapkan rancangan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan sebagai manusia. Ya, nah teman-teman, untuk mengetahuinya demikian juga kita harus punya kerendahan hati supaya kita bisa hidup taat sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi gimana kita bisa tahu kehendak Tuhan, balik lagi ya, adalah lewat kebenaran firman-Nya. Gitu teman-teman. Karena di setiap firman Tuhan yang disampaikan, itulah kehendak Tuhan bagi kita. Semua yang ada di dalam Alkitab, semua yang ada dalam firman Tuhan, itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita teman-teman, untuk kita lakukan. Sesimpel itu teman-teman. Nah, dan kita percaya juga bahwa semua firman yang kita baca, yang kita dengar, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi berkuasa untuk melakukan apa yang Bapak perintahkan di dalam hidup kita. Nah, jadi Efesus 5 ayat 17 juga bilang gini teman-teman. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman, mengetahui kehendak Tuhan, caranya ya hanya melalui persekutuan dengan Dia. Include juga lewat kebenaran firman-Nya. Sudah pasti itu teman-teman, lewat bersekutu dengan Tuhan, dan lewat merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang pertama teman-teman, mengenai, kita harus tahu dulu ya, kehendak Tuhan dalam hidup kita itu apa. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita itu adalah yang kita pegang tadi, yang pasti kehendak yang indah, rancangan yang indah, yang penuh dengan hari depan, yang penuh dengan harapan, dan jauh melebihi rancangan-rancangan kita sebagai manusia, yang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Dan caranya kita mengetahui gimana ya, hanya dengan persekutuan dengan Dia, yaitu lewat jam-jam doa kita, dan tentunya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman, poin yang perlu kita ingat juga, gimana kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan adalah kita harus punya yang namanya kerendahan hati. Untuk apa? Untuk taat atas firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita baca itu, dan supaya kita bisa punya takut akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan. Nah, jadi kita harus punya kerendahan hati teman-teman untuk bisa taat dan takut akan Tuhan. Itu yang penting. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kita harus punya yang namanya kerendahan hati. Nah, Mazmur 25 teman-teman ayat 9 sampai 10 berkata begini, saya bacain ya. Mazmur 25 ayat 9 sampai 10. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Teman-teman lihat tadi di Mazmur 25 ayat 9, itu kata rendah hati diulang 2 kali loh teman-teman. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi ini poin yang penting, teman-teman, setiap kita harus punya yang namanya kerendahan hati, supaya kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan, supaya kita itu bisa mau dibentuk. Nah, kerendahan hati di sini adalah berbicara tentang berserah kepada Tuhan, teman-teman. Juga berbicara tentang berserah kepada Tuhan, dan jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena kita sebagai manusia, balik lagi, kita terbatas. Kita nggak bisa nyampe tuh rancangan Tuhan yang begitu tinggi gitu teman-teman. Karena kita adalah manusia yang nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Nah, kita membutuhkan Tuhan dalam setiap keadaan di hidup kita. Nah, itulah sebabnya teman-teman, kita sama-sama harus mengizinkan Tuhan untuk mengintervensi hidup kita. Dan Tuhan juga ingin supaya setiap kita itu punya kepekaan teman-teman terhadap firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya cara kita bisa memahami kehendak Tuhan, dan Tuhan bisa berbicara secara nyata dalam hidup kita. Itu lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya balik lagi saya sampaikan ya teman-teman, betapa pentingnya itu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya. Nah, yang ketiga nih teman-teman, bagaimana caranya kita bisa tetap align dengan God's will atau dengan kehendak Tuhan. Bukan cuma memiliki kerendahan hati teman-teman, tapi kita juga harus taat dan melakukan perintah Tuhan itu. Nah, terkadang teman-teman, cara Tuhan memimpin hidup kita itu tuh seperti Abraham. Tuhan gak memberitahukan lebih dulu keseluruhan rancangannya. Tuhan gak kasih tahu lebih dulu, kamu akan kesini ya, akhirnya
kamu endingnya akan ke sini, ke Kanaan gitu. Tuhan nggak berbicara secara keseluruhan seperti itu. Nah, dalam konteks kisahnya Abraham ya teman-teman, Tuhan nggak kasih tahu lebih dulu kemana arah tujuannya, apa yang ia rencanakan, apa yang menjadi kehendaknya, tetapi Tuhan tuh mau lihat dulu. Sebenarnya setiap kita kayak Abraham ya, apakah dia taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Sekalipun keadaannya sulit dan tidak bisa kita pahami, atau bahkan ya teman-teman bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Nah, seperti itu juga Tuhan ingin melihat setiap kita, teman-teman. Nah, di sini yang ketiga itu berbicara takut akan Tuhan, taat dan melakukan firman Tuhan itu berbicara di sini kita artinya harus memiliki iman, teman-teman ya. Iman itu juga berbicara tentang bagaimana kita tetap melakukan kehendak Tuhan, tetap tunduk dan taat melakukan firman Tuhan tersebut, sekalipun kita belum mengerti. Nah, inilah iman yang dimaksud teman-teman. Kadang dalam memahami kehendak Tuhan, kita mungkin nggak tahu ya teman-teman. Aduh, Tuhan tuh sebenarnya maunya seperti apa. Tapi kita harus punya iman. Artinya apa? Melangkah dulu, lakukan dulu, taat dulu teman-teman. Taat dulu atas apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di depan mata ini. Nanti pada akhirnya kita akan melihat di ujungnya rencana Tuhan yang begitu besar itu seperti apa, dan saya percaya di ujungnya itu kita akan terkagum-kagum gitu. Oh, ternyata Tuhan tuh pengen saya belajar ini. Oh, ternyata inilah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Nah, saya udah ngalamin banyak hal teman-teman, banyak sekali hal yang pengalaman yang mengenai iman ini teman-teman. Kadang-kadang saya nggak ngerti. Seperti contoh, kalau saya boleh sharing ya teman-teman, dulu saya pernah hidup selama 3 tahun di satu pulau, bukan pulau lah ya, di satu kabupaten kecil yang benar-benar jauh dari rumah, jauh dari siapapun. Waktu itu saya marah loh teman-teman sama Tuhan. Saya sempat marah. Saya ditaruh oleh perusahaan ya, oleh kantor, saya ditaruh di namanya, kalau teman-teman tahu nih ya, nama kabupatennya itu ya kota lah ya, kota kecil. Namanya itu Rantau Prapat. Ini beda sama Parapat ya teman-teman ya. Bukan Parapat, kalau Parapat mah Danau Toba. Dunia juga udah tahu gitu. Tapi ini Rantau Prapat, bahkan mungkin di peta aja nggak ada gitu. Itu waktu saya dengar pengumuman bahwa saya setelah selesai training, saya ditaruh di sana teman-teman. Itu tuh saya langsung kayak, saya sedih, saya mau nangis gitu ya. Dan saya tuh marah sama Tuhan gitu. Tuhan gak salah, gue anak cewek satu-satunya, gue gak punya keluarga di sana, dan gue gak punya teman di sana. Dan ternyata teman-teman, setelah saya cek and recheck untuk mencapai kota Rantau Prapat itu, teman-teman, itu dibutuhkan waktu 8 jam ya, lebih 2 jam dulu kita terbang dari Jakarta ke Medan, dan dari Medan menuju ke kota Rantau Prapat itu harus lewat jalur darat selama 7 jam. Jadi kurang lebih harus 9 jam, ditambah lagi ya check-in pesawat, check-out dan lain sebagainya. Wah, itu total bisa 10 jam teman-teman, bahkan bisa dibilang sehari ya dibutuhkan untuk perjalanan ke sana. Nah, itu waktu itu saya benar-benar marah banget. Saya tuh kecewa gitu. Saya bilang, Tuhan kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih saya harus ditaruh di sana? Kenapa? Gitu. Tapi ya waktu itu yang saya tahu cuman ya seperti yang saya sharingkan hari ini teman-teman. Saya cuman bisa taat. Dan mungkin bisa dibilang ya bukan maunya saya juga, bukannya saya taat juga, tapi ya Tuhan memberikan situasi, mengizinkan situasi di mana ya saya harus terima itu gitu. Mau taat nggak taat, saya harus taat, karena waktu itu kondisinya kalau sampai saya nggak mengikuti aturan perusahaan, saya harus bayar denda teman-teman, harus bayar penalti yang memang nggak sedikit, itu bisa sampai ratusan juta, dan orang tua saya memang nggak punya uang sebanyak itu. Jadi mau nggak mau waktu itu saya harus taat. Nah, tapi teman-teman, di balik ketaatan itu ya teman-teman ya, ketaatan yang tanda kutip terpaksa itu ya, jangan ditiru teman-teman.
saat ini saya bisa melihat bahwa kenapa Tuhan izinkan saya mengalami itu semua gitu. Dan yang pasti semuanya adalah hal yang baik. Satu hal yang saya sharingkan teman-teman, saya baru paham kehendak Tuhan, kenapa saya harus ada di sana. Itu adalah satu, saya bisa memberkati gereja di sana, teman-teman. Saya bisa pelayanan di sana, itu yang pertama. Saya di sana itu pelayanan anak juga di gereja MDC, kalau teman-teman tahu ya, MDC Rantau Prapat, itu di bawah naungannya Yeremia Rip. Dan di sana waktu itu pelayanan anaknya belum terlalu difokuskan, teman-teman. Masih kayak ya sekedar lah gitu ya, nitipin anak waktu mamanya lagi ibadah gitu. Nah, tapi saya bisa melihat bahwa Tuhan izinkan saya ada di sana selama 3 tahun itu untuk memberkati banyak anak-anak di sana. Bahkan saya melihat bahwa guru-guru sekolah minggunya itu saya ajak rembukan bareng, sama-sama bikin bahan program selama setahun, program untuk acara anak, terus bagaimana memberkati anak-anak, bagaimana bisa sharing untuk anak-anak, membawakan firman Tuhan untuk anak-anak itu gimana. Nah, itu yang pertama yang saya lihat. Dan yang kedua, teman-teman, berkat yang saya lihat adalah kenapa Tuhan izinkan saya ke sana. Hal yang luar biasa adalah gini, bahwa Tuhan itu nggak pernah membiarkan saya sendirian. Nah, itu teman-teman yang saya benar-benar merasa gitu. Makanya sekarang ketika saya menghadapi satu masalah, saya itu bisa punya iman yang kuat. Ini karena itu adalah pengalaman perjalanan rohani saya bersama dengan Tuhan yang buat saya itu luar biasa banget. Saya sampai gini, kalau ada satu masalah gitu ya datang dalam hidup saya gitu, saya selalu punya mental kayak gini, dulu gue aja ditaruh di negeri orang gitu ya, meskipun masih di Ibu Pertiwi sih, tapi di tempat orang gitu, yang jauh banget 10 jam, dan gue gak punya siapa-siapa, gue hidup kok, Tuhan tetap sertai gue kok. Bahkan saya gak pernah kekurangan suatu apapun, teman-teman. Terlebih lagi saya punya teman di sana, sahabat di sana ya, yang bisa benar-benar support saya gitu, yang benar-benar bisa nolong saya dalam segala hal. Nah, jadi makanya saya lihat bahwa iman saya itu semakin dikuatkan. Nah, sama teman-teman, poin ketiga ini, kita harus punya iman. Kadang-kadang kita nggak tahu di depan kita Tuhan tuh sebenarnya maksudnya apa sih? Tuhan tuh sebenarnya maunya apa sih? Kenapa sih harus saya dihadapkan dengan situasi yang sulit seperti ini? Nah, teman-teman, kita sama-sama belajar. Taat aja dulu. Lakukan aja dulu. Dan kita akan melihat ke depannya. Nanti ketika sudah berlalu, teman-teman akan melihat bahwa ternyata benar, Tuhan itu punya rancangan yang indah atas hidup saya, rancangan yang sempurna, yang ajaib, yang benar-benar jauh deh dari apa yang saya rancangkan atau saya pikirkan. Nah, itu. Nah, yang pasti teman-teman, cara Tuhan menjawab doa dan menyatakan kehendaknya atas setiap orang itu beda-beda. Teman-teman pegang itu ya. Itu sebabnya pengalaman antara orang yang satu dengan orang yang lain itu nggak mungkin sama, teman-teman. Ya bisa sama, tapi detailnya itu nggak mungkin sama. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang kreatif ya. Dia punya banyak cara, teman-teman, untuk menyatakan kehendaknya, rancangannya yang indah itu atas hidup kita. Karena itu nggak ada doktrin khusus, nggak ada langkah khusus, teman-teman. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan secara whole package itu nggak ada, teman-teman. Nah, dan jangan menuntut agar Tuhan menyatakan kehendaknya sesuai dengan rencana kita. Wah, itu haram banget, teman-teman. Tapi sebaliknya, kita yang harus mengikuti rencana Tuhan supaya kita bisa menerima itu, berkat itu, rancangan yang indah itu. Ya, saya simpulkan ya teman-teman ya, 3 poin tadi yang penting. Yang pertama adalah kita harus tahu kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan yang saya sampaikan di sini kehendak yang seperti apa? Yang kita harus pegang, bahwa Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan itu sudah pasti punya kehendak, rancangan yang indah atas hidup kita. Teman-teman pegang itu. Dan jauh banget melebihi rancangan kita. Nggak ada apa-apanya, teman-teman, dibandingkan dengan rancangan kita. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita harus punya kerendahan hati untuk bisa berjalan dalam rencana Tuhan atau kehendak Tuhan, teman-teman. Karena tanpa kerendahan hati, nggak mungkin kita bisa dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan ya.
seperti Mazmur 25 ayat 9 sampai 10 tadi, betapa pentingnya kita punya kerendahan hati supaya kita bisa taat dan tunduk pada kehendak Tuhan itu. Dan poin yang ketiga yang gak kalah penting, teman-teman, kita harus punya iman. Ya, artinya apa? Iman dalam hal ini apa? Iman dalam hal ini artinya taat dan berserah pada Tuhan. Gitu. Artinya dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan yang kita tidak mengerti sekalipun, kehendak Tuhan itu sebenarnya endingnya apa sih? Lakukan aja dulu, teman-teman. Taat dulu. Itu iman yang dimaksud di sini. Nah, itu aja sharing dari saya. Saya berharap teman-teman semua kita sama-sama mengerti kehendak Tuhan, karena saya percaya selama kita hidup, kita tidak akan pernah berhenti mengejar kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan. Kita akan berhenti mengejar kehendak Tuhan ketika kita kembali ke surga, ketika kita mati. Barulah kita berhenti untuk mengejar kehendak Tuhan atas hidup kita. Tuhan berkati teman-teman, tetap berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. God bless. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who comes.